Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Demikian bacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seseorang bisa begitu yakin dengan apa yang akan dihadapi karena dia bisa menggambarkan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dia lakukan. Misalnya itu bisa kita lihat dalam sebuah tayangan film. Seseorang bisa mengantisipasi, menggambarkan apa yang akan dilakukan musuh, dan dia sudah membayangkan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi itu. Sebelum mereka bertindak, aku sudah memikirkan terlebih dahulu. Terlihat sangat indah, dan itu sering terjadi. Jika itu terjadi kepada kita, kita pasti akan sangat beruntung. Karena kita punya kemampuan, kita bisa mengantisipasi banyak hal. Kita tidak akan pernah jatuh dalam satu kesalahan. Jika Alkitab berkata, seekor keledai tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Mungkin di lubang yang pertama pun kita tidak akan pernah jatuh. Di kesalahan pertama pun kita tidak akan pernah jatuh. Karena kita bisa mengantisipasi. Tetapi kenyataannya kita tidak demikian. Kita tidak punya kemampuan itu. Sehingga banyak orang yang awalnya begitu yakin dengan dirinya justru jatuh. Banyak orang yang awalnya terlihat kuat, ternyata mereka juga jatuh. Banyak orang yang awalnya terlihat setia dan beriman, justru mereka yang menyangkal yang mereka imani dengan mengatakan, aku salah, aku gagal, atau aku salah pilih. Padahal awalnya mereka terlalu yakin. Apalagi jujur kita katakan, banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, sehingga kita tidak bisa antisipasi. Misalnya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Seseorang yang awalnya sehat, tiba-tiba dia bisa sakit atau meninggal bukan karena satu hal, tapi meninggal begitu saja. Atau mungkin masalah ekonomi awalnya baik-baik saja, tapi terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Kita tidak punya kesiapan untuk mengantisipasi. Masalah pekerjaan, kita bekerja baik-baik saja, tiba-tiba terjadi masalah yang sangat besar. Masalah rumah tangga, dan mungkin masih banyak hal yang lain. Sekali lagi, ini di luar kendali kita, sehingga kita tidak bisa mengantisipasi. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Terhadap jemaat Tesalonika, satu hal yang disoroti oleh Paulus adalah perubahan sikap jemaat. Dia sadar bahwa banyak di antara jemaat itu yang berubah dari yang baik menjadi pelawan atau pemberontak, atau berubah menjadi meninggalkan Kristus hanya karena persoalan yang mereka hadapi. Penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu menjadi topik yang sangat menarik di gereja mula-mula. Mereka berkata, persoalan yang sangat berat ini hanya bisa kita selesaikan, hanya bisa selesai kalau Yesus datang, Yesus menyelesaikan, dan Yesus membawa kita bersama dengan Dia. Terlebih lagi ketika misalnya muncul pengajar-pengajar palsu yang mengatakan, nggak benar itu Yesus datang. Atau orang berkata, nggak benar itu orang mati masuk surga. Orang mati tetap akan pergi ke dalam ketiadaan. Maka banyak di antara mereka yang mulai percaya kepada Yesus digoyahkan. Sekarang ketika kita goyah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak meninggalkan Yesus? Supaya kita tidak menjadi penyangkal Yesus. Atau mungkin sebagian orang berkata, ya sudahlah, kita tinggalkan saja Yesus itu. Jangan kita dipusingkan hanya karena mengikut Yesus. Nah, bagi mereka, penderitaan ini harus selesai ketika Yesus datang. Tetapi Paulus mengatakan bahwa banyak orang yang bisa terpengaruh, tapi kita juga bisa menjadi tidak terpengaruh kalau kita setia. Jujur, Paulus juga sedang menghadapi masalah yang sangat besar ketika dia mengirim setiap suratnya ini. Dia tidak sedang santai-santai atau sedang bersukacita ketika dia menulis suratnya ini, tapi dia sedang bergumul. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa kita hentikan.
Kita tidak bisa membungkam orang-orang yang mengganggu iman kita. Tetapi kita bisa memastikan kita tidak terganggu. Sekali lagi, kita mungkin tidak menghentikan mereka, tidak bisa menghentikan mereka. Tapi kita bisa memastikan bahwa kita tidak terganggu, iman kita tidak goyah. Firman Tuhan mengingatkan agar setiap orang percaya tidak henti-hentinya berbuat baik. Sekilas sangat sederhana, tapi ini seperti kita sedang berjalan di satu jalan yang sangat panjang. Di sebelah kanan ada hal-hal yang indah, sebelah kiri hal-hal yang sangat indah, yang mungkin bisa mempengaruhi kita, yang membuat kita singgah sebentar, melihat sebelah kiri, singgah sebentar, akhirnya kita tidak pernah sampai. Firman Tuhan mau berkata, tetaplah berjalan. Apapun yang sebelah kanan, apapun yang sebelah kiri, tetaplah berjalan, engkau akan sampai pada waktunya. Tetaplah berbuat baik, engkau akan sampai kok pada akhirnya. Engkau akan tiba pada akhir yang baik, pada penantian yang sangat indah. Tentu ini bukan hal yang mudah. Jika kita bayangkan, Yesus juga melakukan hal yang baik, tapi orang tetap tidak peduli. Orang tidak menghargai perbuatan itu. Justru mereka berkata, salibkan dia. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita berbuat baik, orang lain akan merespon dengan baik. Orang lain akan berkata, terima kasih, aku akan melakukan. Itulah yang membuat mengapa banyak orang kecewa karena dia berbuat baik. Dia berkata, aku kecewa karena selama ini aku sudah melakukan yang baik, tapi ternyata mereka justru tidak peduli. Aku sudah menolong anak-anak mereka, tapi ternyata orang tuanya tidak peduli. Justru perbuatan baik kita bukan untuk mengubah mereka. Yang pertama, bukan untuk mengubah mereka, tapi untuk membuktikan atau sebagai buah dari bahwa kita orang beriman, itu saja. Kita berbuat baik bukan untuk mengubah orang, tapi karena kita adalah orang yang baik, karena kita adalah orang beriman. Maka jangan iman dan kebaikan kita berubah hanya karena respon orang. Kita tahu bahwa kita tidak bisa memaksa orang merespon dengan baik, apapun keadaannya. Kita tahu bahwa hidup kita ini punya akhir. Dan kita tahu bahwa kita bisa berakhir dengan baik dan tidak baik. Maka firman Tuhan datang kepada kita. Aku mau kita semua berakhir dengan baik. Maka pengalaman yang tidak baik ini, apapun itu, pergumulan-pergumulan yang tidak baik ini, yang menyakitkan ini, jangan sampai mengubah siapa kamu. Kalau kamu adalah orang yang beriman, jadilah orang beriman. Imanmu jangan pernah goyah karena orang lain atau karena apapun. Dan kebaikan kita bukan untuk mereka. Kebaikan kita adalah sebagai respon kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, maka kita berbuat baik. Karena iman itu yang mendorong kita berbuat baik, maka kita berbuat baik. Dan apakah itu berbuah atau tidak, itu bukan urusan kita. Biarkan Tuhan yang melihat, biarkan Tuhan yang merespon, biarkan Tuhan yang membalas kepada kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dan yang menyadarkan kami tentang jalan hidup kami. Biarlah iman yang kami alami, yang kami terima, yang kami rasakan, yang kami hidupi saat ini membuahkan kebaikan. Dan biarlah kebaikan itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Kebaikan kami tidak berkurang karena orang lain, tidak bertambah karena orang lain. Dan biarlah kebaikan ini itu muncul karena kami percaya kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa perjalanan yang panjang ini bisa membuat iman orang-orang percaya itu semakin goyah. Tetapi biarlah berkat darimu menguatkan iman kami. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Hari ini kami akan memulai segala kegiatan kami. Biarlah tangan Tuhan yang menopang kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.